Halo, kita kembali bicara soal IKN. Nah, pendukung Jokowi dan IKN ini kan selalu berdalih ya bahwa pembangunan IKN ini sudah sesuai dengan kehendak rakyat. Buktinya sudah ada tuh Undang-Undang IKN, begitu kata mereka. Plus, Undang-Undang IKN ini disahkan oleh DPR yang katanya mempresentasikan kehendak rakyat Indonesia. Jadi gini ya, kalau menurut saya logika di atas ini cacat ya, dan nggak bisa kita telan mentah-mentah lalu disebarluaskan. Kenapa? Karena begini, Jokowi mengajukan RUU IKN, lalu disetujui oleh DPR, lalu jadilah Undang-Undang IKN gitu ya. Nah, apakah DPR melibatkan rakyat? Tidak sama sekali. DPR tidak mendengar suara rakyat. Yang didengar adalah suara dari partai koalisi. Lalu sehingga terbitlah gitu ya Undang-Undang IKN yang mengingkari konstitusi. Nah, lantas apakah Undang-Undang IKN pernah digugat? Pernah. Ya, kita silahkan googling sendiri. Banyak orang yang menggugat ini. Nah, sama halnya dengan ketika RUU HPP disahkan menjadi Undang-Undang HPP yang kemudian melahirkan PPN yang naik 12%. Mereka tidak melibatkan partisipasi publik, baik lisan maupun tertulis apalagi gitu ya. Nah, lantas jika faktanya demikian, apakah DPR layak untuk mencatut atas nama rakyat gitu ya dalam legalnya Undang-Undang IKN ini? Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa Undang-Undang IKN yang mengingkari konstitusi itu kemudian dianggap sebagai landasan hukum yang sah? Nah, lalu alasan lain lah yang biasanya mereka ungkapkan adalah soal Soekarno yang katanya juga menginginkan pemindahan ibu kota negara. Ya betul, ya tapi tidak dengan membuat ibu kota negara yang baru seperti IKN ini, seperti IKN Nusantara. Nah, Bung Karno ingin memindahkan ibu kota negara ke daerah lain, tapi hanya memindahkan wilayah administratifnya saja. Jadi memindahkan wilayah administratif dengan membuat dari nol sebuah ibu kota negara yang baru, ini kan sangat jauh berbeda ya, merupakan dua hal yang sangat berbeda. Nah, logikanya begini, Indonesia saat zaman Bung Karno ini kan baru merdeka ya, butuh banyak sekali uang untuk pembangunan. Jadi nggak mungkin lah kalau Bung Karno menginginkan untuk menghamburkan uang negara hanya untuk membuat sebuah kota baru gitu ya, dibangun dari nol untuk dijadikan sebuah ibu kota negara yang baru. Nah, kemudian soal investor di IKN ya, seperti Aguan misalnya. Nah, sebagai pebisnis ya, mana adalah pebisnis yang mau investasi di kota yang belum jadi. Nah, para pebisnis ini pasti akan melihat peluang ya di IKN seperti ini misalnya. Ya betul, tapi mereka juga melihat resiko tentunya. Nah, sudah nanam modal puluhan triliun, lalu ternyata kondisi IKN ya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan dan yang digembar-gemborkan, ya tentu saja mereka akan mengalami kerugian. Karena ya jelas perputaran uang dari investor ini kan harusnya bisa mungkin diinvestasikan ke hal yang lain ya, yang lebih pasti dan menguntungkan bagi mereka ketimbang hanya menerima dan pasrah saja atas investasinya di IKN. Nah, kalau soal pemerataan lah misalnya, ya, apakah pembangunan IKN ini akan menciptakan pemerataan bagi rakyat? Sama sekali tidak. Karena pemerataan itu datangnya dari infrastruktur, ya seperti jalan tol yang digratiskan sehingga rantai suplai bisa lancar ya. Karena semakin mudahnya operasional dan murahnya operasional ini akan membuat mereka lebih mudah memasarkan produk-produk mereka.
ketika jalan tol gratis, BBM murah, pajak produksi rendah dan sebagainya, ini akan menciptakan pemerataan harga. Nah, selain itu pertumbuhan ekonomi tentunya akan jauh meningkat drastis ya. Lalu ketimpangan juga akan semakin kecil, kemiskinan juga tentunya akan jauh berkurang, dan pengangguran juga tentunya akan sangat berkurang. Nah, itulah kenapa saya selalu menolak lah jika ada orang yang bilang bahwa IKN ini digunakan atau dibangun untuk pemerataan gitu ya. Ini digunakan sebagai alasan bagi pendukung Jokowi dan IKN Nusantara. Nah, IKN Nusantara ini nggak lebih dari sekedar ambisi Jokowi yang ingin dikenang lah dengan meninggalkan mahakarya itu yang bernama IKN Nusantara. Nah, untuk mensukseskan ambisinya ini, maka oligarki lokal diajaklah untuk melakukan bisnis transaksional ya. APBN disedot, pajak dinaikkan, subsidi dikurangi, ya semua ini hanya untuk memuaskan ambisi Jokowi dengan membangun IKN Nusantara ini. Ya kira-kira begitulah. Dan kalau kita perhatikan ya selama 10 tahun ini kan banyak sekali janji-janji Jokowi yang nggak terpenuhi. Janji ini itu bagi Indonesia, negara kita tercinta ini, tapi nyatanya ya malah jadi seperti ini. Salam.